Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Mohon maaf kemarin tidak ada After Market Close Bapak Ibu ya. Saya 2 hari ini ada meeting TCM ya di ada K3S ya. Kebetulan ada partisipasi interest dari kantor di sana, jadi pas technical meeting dan operator meeting komite kita ikut. Saya disuruh ikut, ya ikut lah. Dan kemarin tidak ada aftermarket close karena nonton lawan Malaysia. Jadi kemarin hasilnya seri, agak mengecewakan ya. Jadi Malaysia juga pintar, biar nggak lolos ke semifinal tidak apa-apa, asal jangan tercoreng, malu dihujat. Kalau kalah sama Malaysia, pintar juga mereka ya, nggak apa-apa, mereka bertahan aja nggak nyerang. Tapi ya itu udahlah ya. Jadi ada aftermarket close kemarin, alhamdulillah sekarang ada lagi. Ya jadi kalau ada bola tuh biasanya memang saya tidak buat aftermarket close. Kenapa? Market sudah tutup, ya timnas main, ya memang saatnya jangan bahas saham. Oke, hari ini Bapak Ibu, market regional terlihat mix ya, bercampur aduk, dan IHSG juga ditutup merah. Ini sebenarnya kemarin kalau ada aftermarket close saya sudah suruh waspada terhadapnya, mungkin ini utat. Ya, ada namanya uptrust di fase B, ada namanya uptrust after distribution di fase C. Kalau Bapak Ibu belajar namanya Wyckoff ya, jadi mohon maaf juga. Ya, Wyckoff. Saya kebetulan tradingnya pakai framework itu. Ya, jadi nanti kita akan dekatin dengan volume price analysis. Ya, jadi pendekatan di sini kalau Bapak Ibu sudah biasa nonton aftermarket cross ini adalah kita volume price analysis, price discount everything, volume validate. Kita akan lihat framework si Wyckoff ini ya. Jadi udah hampir 100 tahun juga dia metode ini. Sudah saya uji coba. Saya praktek tradingnya, saya sudah pakai Wyckoff ini sejak tahun 2008. Sebelum 2008 saya gonta-ganti lah, pakai Elliott lah, pakai price action lah, dan segala macam. Hari ini ada Adaro dan ADMR. Ini katanya mereka buyback ya. Padahal kita sudah bahas nih Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan kita waktu analisa ya, fundamentalnya ya, pakai Sankey itu udah kita adu mereka. Adaro, ADMR, dan ADI untuk saham-saham yang mau buyback. Jadi udah berita lama juga. Ini dia trading snapshot Bapak Ibu. IHSG-nya ditutup minus 0,72. Jadi kalau sudah uptrust, kalau memang distribution, uptrust-nya valid, maka dia disebut dengan uptrust after distribution. Nah, biasanya dinaikkan tinggi dulu. Di grup alumni ada yang bertanya, Pak ini uptrust-nya dibatalkan ya? Bukan dibatalkan, memang fase B selalu close high ya. Jadi tapi saya mau jelaskan tuh harus saya jelaskan saya mau menjelaskan harus ilmunya dulu saya kasih, itu butuh 1 hari dalam kelas pula. Oke, hari ini faktanya IHSG tutup minus 0,72. Jadi kalau dia down bar sekali lagi terhadap kemarin maka valid dah. Hari ini catatannya asingnya net sell 483 miliar. Lalu kita lihat total value cukup besar. Di mana asingnya keluar? Asingnya keluar di Antam. Memang mungkin saatnya keluar dari Antam karena beberapa hari dulu ya, mungkin berapa bulan, sebulan atau 2 bulan lalu, Antam ini bergerak agresif naik karena diborong asing. Kalau asingnya keluar berarti memang drivernya adalah asing. Asingnya dominan di Antam. Netbuy di mana? Telkom. Jadi memang Telkom ini dicurigai. Kenapa? Sektor telkonya bergerak nih Bapak dan Ibu. Sebelumnya ada ISAT, Alert ya. Sebelumnya ada Excel. Nah, jarang-jarang Excel. Lalu sekarang Telkom. Saya nggak tahu nih Alert Telkom ada atau tidak. Lalu BBRI, alhamdulillah ya, BBRI kalau asingnya borong nggak apa-apa. Saya memang masih cek kemarin tuh masih ada order saya di bawah 3.000. Jadi sebenarnya saya BBRI ini berharap turun 3.000. Tapi belum dikasih aja. Saya harus sabar ya. Jadi kalau ada turun dia beli sedikit. Mudah-mudahan kalau sampai 3.000, 2.500, alhamdulillah ya BBRI. Tapi nggak tahu dapat atau enggak. Mungkin doa orang yang nyangkut di 5.000 atau 4.000 lebih kuat daripada saya. Oke, ya gitu. Kadang-kadang kita saat market turun, kalau kita punya cash, doanya berbeda dengan orang yang nyangkut.
Di sini kalau kita lihat ada Branch One United Tractor itu dia di bawah 100 miliar, net buy-nya tidak terlalu signifikan. Yang net sell ada Bank Mandiri, net sell sama Antam. Dua ini yang signifikan, yang sisanya tidak terlalu signifikan. Jadi kalau dengan Antam ini 482 miliar net sell, mungkin itu indikasi dia nanti kita cek apakah dia hajar kiri. Kalau hajar kiri itu adalah sinyal exit dari Antam. Ya, naikkan stop loss. Baik, itu dia trading snapshot-nya. Kalau regional apa ya berita tadi ya? Saya lagi meeting teman pas di perjalanan pulang, sebelum pulang saya baca-baca dulu di Bloomberg dan sekarang saya langganan New York Times ya. Beritanya market tuh mewaspadai kesepakatan final dari Trump ya, Donald Trump ini, tarif Trump ini sepakatan kan deadline-nya tanggal 1 Agustus. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita langsung saja. Alertnya ada Adaro dan ADMR. Mau kita bahas Adaro, mau bahas ADMR sama saja. Dia satu grup, yang lainnya tidak ada alert. Nanti kita cek juga apakah ada rekomendasi atau potensial di ekstrim, di rekom, di ledakan volume, dan lainnya. Alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial ya. Sini ada waktunya di jam 10. Bisa saja dia alert jam 10, tapi jam 3 sore atau setengah 4 dia diguyur karena supply-nya masuk. Maka kita harus analisa setelah market tutup. Dia alert ini Bapak Ibu, basisnya adalah machine learning. Jadi namanya juga machine learning ya, big data analysis. Harus kita analisa lagi setelah market tutup, setelah market tidak berubah lagi datanya. Dia terkirim melalui Telegram bot. Alamat Telegram botnya ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa akses linknya ada di deskripsi video. Pastikan Bapak Ibu akses Telegram botnya dari link yang ada di video ya, supaya tidak kena penipuan. Ini mulai ada yang nipu-nipu nih. Ya, dia menduplikat logo, tapi kalau Bapak Ibu request harusnya kalau memang dia robot dan sesuai dengan yang saya sampaikan di video ini harusnya tidak ya. Pastikan saja linknya dari yang ada di deskripsi video. Atau Bapak Ibu bisa scan QR ini untuk lihat langsung diarahkan ke Telegram botnya. Telegram channel silahkan join Bapak Ibu. Ada diskusi tadi ada yang bilang kok sepi hari ini ya. Ya karena memang tidak harus diskusi juga tiap hari ya, bosan juga diskusi tiap hari kalau ada hal-hal penting aja. Saya kebetulan lagi meeting dan kemarin mungkin kalah timnas, tidak terlalu bersemangat, bukan kalah, tidak bisa mengalahkan Malaysia, tidak terlalu bersemangat. Tapi kalau bisa Malaysia dikalahkan timnas 23 mungkin lebih heboh ya. Instagram, sosial medianya, Bapak Ibu silakan follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya. 19 tahun sudah di pasar saham Indonesia, insya Allah nanti 20 tahun, mudah-mudahan ada sesuatu ya. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya memang tidak menyediakan jasa analisa saham. Ini kalau saya tidak bacakan, biasanya ada saja, Gan tolong bahas ini, Kak bahas ini. Ya, memang sudah sejak awal saya sudah sampaikan, saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu analisa mandiri. Bapak Ibu tonton video ini, akses robotnya, practice make perfect, lakukan sendiri analisanya setelah mendengar analisa saya. Bisa sambil didengarkan, sambil dilakukan, makanya disitulah istilahnya practice make perfect ya. Practice makes perfect. Kalau cuma mendengarkan itu seperti orang berenang, nonton di YouTube berenang, lalu setelah selesai baru mengklaim bisa berenang, tidak mungkin. Harus terjun ke kolam berenang, harus latihkan, oh begini loh feel-nya. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, jangan percaya rekomendasi robotnya 100%, jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion. Mungkin banyak yang tersinggung kalau saya bilang jangan percaya analisa siapapun ya. Karena ada yang jual-jual rekomendasi. Nah, ini robotnya ini jangan dipercaya juga, Bapak Ibu harus analisa sendiri. Bapak Ibu wajib namanya first opinion. Caranya dari mana? Ya belajarlah Bapak Ibu. Kita belajar dari siapapun boleh. Saya juga belajar dari buku. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Nanti pasti ada berbeda ya. Setiap orang tidak mungkin sama. Ya variasi-variasi sesuai dengan style masing-masing, psikologi trading masing-masing, capital masing-masing. Ada namanya MPL, maximum pen level masing-masing. Ya. Jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Karena pasar saham itu berisiko, wajib Bapak Ibu punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu mendapatkan ini ada alert Adaro, ada alert ADMR, lalu Bapak Ibu beli, tapi Bapak Ibu tidak punya trading plan dan tidak menerapkan money management yang baik, saya sarankan untuk stop. Tidak usah trading Pak, karena risikonya besar sekali ya. Oke. Itu disclaimernya, terutama terkait dengan trading plan.
Untuk workshop trading as business, insya Allah kita laksanakan. Insya Allah juga mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Hari Sabtu materi sudah dikirim, tutorial trading plan di videonya sudah buat ya di SNG untuk pembelajaran. Jadi nanti di kelas tuh yang Bapak Ibu peserta batch 40 yang tidak mengerti, silahkan tanya sepuas-puasnya ya. Ini peserta saya sengaja buat cuma 10 maksimum. Supaya apa? Supaya bisa bertanya. Ini 10 ini menurut saya udah kebanyakan. Biasanya 6 orang, jadi puas ya bertanya. Saya nggak bisa bikin workshop yang pesertanya 150 tuh nggak bisa ya. 10 udah banyak kan. Supaya ilmunya ini masuk ya. Private ya. Jadi namanya semi private ini. Mohon maaf bagi yang pingin ikut. Saya rasa sudah tutup. Silakan tunggu round berikutnya ya. Mungkin Oktober, November mungkin ada ya. Biasanya Desember saya liburan. Oke. Untuk level advance sudah dibuka pendaftaran Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berminat belajar volume price analysis dan Wyckoff method detail. Pak, ini apa itu UTAT? Nanti kita akan adakan batch 18 dan 19. Untuk yang 18 mungkin tinggal satu kali ya. Sudah full, tinggal satu. Batch 19 kita sudah ada pendaftaran. Jadi ini peserta juga tidak banyak. Oke ya, ya itu sajalah. Nanti silakan Bapak Ibu yang sudah ikut level basic trading as business, silakan mendaftar. Nanti di kelas juga untuk trading as business saya akan tawarkan. Siapa yang berminat ikut silahkan, tidak dipaksa karena ini pesertanya juga sedikit. Oke, ya mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Nanti kita akan bahas IHSG juga dulu ya, karena memang ini agak kritikal IHSG ini terkait dengan kondisi global, kondisi ekonomi. Nanti juga akan saya refresh kembali terkait dengan ini uptrust atau UTAT atau sudah konfirmasi. Nah, kan ada down bar. Tapi nanti saya sharing dulu ilmunya. Kemarin sudah saya sharing di weekly stock analysis. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum menontonnya. Oke, langkah pertama ya Bapak Ibu di after market close adalah kita nanti akan screening dulu. Tapi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat list perintahnya apa saja yang ada di Telegram bot ini, mulai dari perintah bot chart sampai screening saham. Untuk rotasi saham juga sudah ada. Kita punya weekly, monthly, dan daily saja, tidak ada intraday. Jangan lupa juga untuk ketik tutorial ya Bapak Ibu untuk melihat ini ada tutorial sudah lengkap. Bagi yang berminat dengan penasaran dengan apa itu alert botnya, bisa tonton tutorialnya sudah ada. Yang saya selalu bilang jangan pernah trading tanpa trading plan. Nah di sini ada tutorial trading plannya, Bapak Ibu bisa belajar. Nanti kalau detail, mudah-mudahan ada rezeki bisa ikut workshop trading as a business. Oke. Oke, seperti tadi saya sampaikan, langkah pertama kita akan lakukan screening. Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya sambil menonton, Bapak Ibu sambil lakukannya perintahnya. Karena memang dari pengalaman saya, kalau mau belajar, mau menganalisa market itu tidak ada cara lain selain berlatih. Practice make perfect ya. Langkah pertama, Bapak Ibu tinggal ikutin saja ini sequence-nya, step by step-nya sambil dengarkan. Nanti sahamnya bisa ganti dengan saham yang lain ya. Langkah pertama adalah kalau di aftermarket close kita ketik alert dulu untuk mereview apa saja alert bot yang terakhir yang ada nih tanggal 22 kita punya Adaro dan ADMR. Kayaknya ada di Sankey ya Bapak Ibu di Telegram channelnya. Ya di Telegram channelnya coba kita cari Sankey Adaro. Ini ada nih. Jadi tanggal berapa nih bulan Mei ya? Kita sudah ada analisa Sankey diagram terkait dengan isu buyback. Jadi kalau hari ini Adaro dan ADMR bahkan ADI bergerak karena isu buyback, ya sebenarnya sudah lama juga. Kalau masuknya April ya mereka mungkin nunggu sahamnya turun dulu. Biasa itu kalau beli sahamnya di atas 2000 kan lebih mahal. Dia tunggulah turun ke bawah lalu cicil pelan-pelan, senyap-senyap. Tidak ada sentimen tiba-tiba dia buyback. Ya Bapak Ibu, ini sudah ada Sankey-nya sudah kita coba adu waktu itu. Oke. Sekarang kita setelah Sankey kita akan lihat Rekom dulu. Rekom ini adalah screening saham kuantitatif Bapak Ibu. Dia menggunakan end of day. Jadi kalau kayak Adaro ini keluar jam 10 pagi, bisa saja jam 3 sore dia
menjelang penutupan dia diguyur oleh supply-nya. Tapi kalau di rekom nggak. Bapak Ibu ketik rekom, dia sudah keluar, jam tanggalnya sudah benar, dia sudah tidak berubah lagi. Oke, ini rekom. Woi, banyak yang sign of weakness nih, bahaya nih dari volume price-nya. Jadi memang kalau Bapak Ibu sudah belajar volume price analysis mengacu kepada Wyckoff ya, mudah-mudahan kita bisa selamat ya Bapak Ibu. Jadi rapatkan stop loss karena sudah banyak di volume price-nya sign of weakness. Ya ini kan volume price itu kan candle by candle. Nanti kita akan lihat di struktur besarnya untuk hukum ketiga Wyckoff-nya. Oke, ADMR. Ada alert antam, asingnya keluar besar, bearish sign, saatnya mungkin untuk rapatkan stop loss atau exit. Begitu juga dengan BBYB, BRMS, BTPS, bullish sign. Padahal kemarin saya curiga juga dia ada uptrust, tapi ternyata bullish sign, nanti harus dilihat detail lagi. Inco, semuanya sign of weakness-nya. Toba, confirm malah weakness-nya, atau where indicate weakness. Nanti ada yang turun untuk kita buyback ya, itu nanti harus kita lihat detail. ADMR buy juga di situ, Confluent, ini banyak yang bearish ya untuk price action atau candle pattern. Cimorai, susu Cimori ini bullish harami. Bearish. Unik ini potensial reversal. Kalau ada tulisan potensial reversal itu analisa. Ini pasti sesuatu. Saya nggak tahu pula nih saham apa nih unik nih ya. Tapi dia kompas 100 jadi perlu dipantau. Apa ini ya? Oh iya lumayan nih bottoming ya. Bottoming, tapi nantilah Bapak Ibu saya tidak berminat pula ya. Untuk maksudnya nanti mungkin harus dianalisa detail. Sekarang mungkin saya tidak akan analisa di video ini. Tapi setelah saya selesai buat video, setelah selesai rapikan stop loss, mungkin saya akan melihat unik. Bisa saja dia bagus ya, harus dianalisa dulu. Oke, ADMR ada alert GGRM. Nah, GGRM juga nih Bapak Ibu waspada nih, gogo gudang garam nih. Mungkin dia bottoming, ada sesuatu. GJTL juga bisa Bapak Ibu analisa ya. MIDI Golden Cross, dead course-nya Aces, Bevin, Pawon. Lalu breakout ADMR, Adaro. Ya, ini DSNG alhamdulillah SMG ya. DSNG Bapak Ibu bisa stick dengan di sini carilah DSNG. Mungkin ada tutorial trading plan-nya. Ya, ini dia ya tutorial trading plan untuk DSNG. Saya sengaja buat untuk pegangan Bapak dan Ibu yang ikut workshop trading as business supaya ada gambaran di kelas kita akan buat latihan lebih detail. Oke. Ya, jadi dicek-cek lah ini BTP Sido, Saratoga, Telkom. Nah, di Telkom pasti ada sesuatu lah. Ya. Nah, ini biasanya saya kalau udah selesai buat video, saya akan bikin untuk diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya masuk, saya nggak buat analisanya di videonya, tapi saya analisa sendiri. Karena kan saya cari duitnya di market ya. Lower Aces, INTP, Pound, SMGR nih kemarin ada baca di Stockbit atau di mana ya? Itu laporan untuk produksi semennya menurun, kurang bagus. Setelah selesai rekom, kita lihat ini favorit saya SCR Vibum. Apakah ada saham yang meledak volumenya? Adaro meledak volumenya, DKFT, Doit dan Mine. Nih Doit nih ledakan volume. Nanti kalau ada waktu saya buat. Kalau nggak ada waktu jangan ditunggu ya Bapak Ibu, karena kalau saya nggak buat, berarti saya sibuk dengan menyiapkan trading plan saya sendiri. Ya bagus ya, lumayan ini. Ya, ini volumenya meledak ya, tapi kok ada churn-nya. Tapi oke lah, nanti kalau ada waktu. Kita bahas Adaro ya, Bapak Ibu, dia ledakan volume. Sekarang kita cek dengan SCR Extreme. Ya, ini kalau ada yang extreme grid, hati-hati Bapak Ibu, mungkin ada aksi profit taking. Banyak yang extreme grid ya. Sementara yang extreme fear sedikit. Archie hati-hati, Asa, BBHI, Kanjeng Dimas nih sudah extreme grid. DSNG extreme grid mungkin turun dulu, nanti MTech juga. Jadi saham-saham yang sudah naik tinggi, sudah ekstrim, nanti harus dipantau juga weekly-nya Saratoga, TAPG, dan United Tractor ya. Oke. Itu saham-saham yang extreme grid. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya nanti untuk speedometer. Sekarang kita lihat SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Apakah Adaro masih berada di panic? Iya. Sepertinya Adaro dan ADMR ini adalah saham yang habis panic terbitlah hope. Nanti kita akan lihat detail ya. Atau SCR Hope. Bapak Ibu bisa screen ini saham-saham yang berada di hope. Mungkin dia akan bergerak ke ISAT, dia akan bergerak ke grid ya. Nanti silahkan dicek sendiri.
Kita cek dengan SCR Top FF. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Foreign flow tadi sudah, Telkom sama BRI yang paling signifikan di atas 100 miliar, sementara Antam ini adalah sinyal mungkin saatnya kita exit, Bank Mandiri juga. Nah, Antam ini net sell ya. Kita harus lihat apakah Antam juga hajar kiri. Itu perlu diwaspadai ini. SCR top kaki. Jadi dianalisa itu barengan tuh. Jangan hanya foreign flow, lihat dulu dia hajar kanan atau hajar kiri. Supply-nya greedy atau fear dia. Kita lihat, hajar kanan Adaro, hajar kanan, Adi juga, Telkom juga. Baik, Telkom ini bagus ya. Kalau lihat di sini Telkomnya net buy dia. Iya, terus dia hajar kanan, Adaro juga hajar kanan. Oke lah ya, yang hajar kanan nih Adaro, Telkom, ya. ADMR, ada Antam. Dia sudah hajar kiri, dia sudah asingnya jualan, net sell. Hajar kiri pula, berarti bisa jadi karena sebesar ini asingnya net sell, buangnya hajar kiri langsung, tidak tunggu apa-apa, dia langsung buang barang saja. Sementara kita ketahui Antam ini kenaikannya beberapa bulan lalu memang didorong oleh asing ya. Ya, saya masih ada tinggal sedikit, sudah kena stop loss, mungkin akan sell on strength atau besok langsung hajar kiri juga. Oke, sekarang kita akan lihat SCR P-back. Ini saham-saham yang pullback. Unlever loh. VPA UNVR. Benar-benar apakah sudah ada uptrend? Ini sudah uptrend belum ya? Lihat ini low high low high. Sini ada volume reversal nih Bapak Ibu ya. Jadi udah ada dia bottoming volume reversal. Di sini. Di sininya malah tidak meyakinkan. Dari mana taunya Bapak Ibu pakai evol UNVR? Itu volume reversal. Tapi kalau Bapak Ibu, ya itu tergantung ya. Kalau trading yang menggunakan volume price analysis, tentu ini disebut dengan volume reversal. Ini sesuatu nih jadi bottom ya. Sementara low high low high low, ya ini tampaknya memang untuk tren kecil sudah ada trennya. Ya kalau mau nunggu di gap juga nggak apa-apa nih ya. Mungkin dia pullback dulu ke bawah untuk naik lagi nih, ada gap ya. Jadi kalau nunggu di gap ini stop lossnya di dekat-dekat sini, risknya kecil. Oke. Itu ya untuk screening saham. Sekarang kita bahas komposit dulu. Sebelum bahas komposit, saya sharing ilmunya dulu ya. Oke. Baik, kita balik dulu ke sini. Nah, ini Wyckoff struktur. Jadi kalau trading itu saya sistematik Bapak Ibu ya. Jadi semua itu harus secara logik ya. Karena memang kalau Bapak Ibu menganut paham volume price analysis, dia harus logik antara volume dan price hubungannya. Lalu mekanisme hukum ketiga Wyckoff, cause and effect-nya harus logik juga. Tidak ada sebab tanpa akibat gitu. Ya, tidak ada akibat tanpa sebabnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau belum mengerti, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya atau nanti ya ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki, silakan ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method. Oke, inilah saya singkat saja ya. Jadi kalau Wyckoff itu mengatakan kita ada di sini marking up. Ini saya sudah jelaskan di weekly ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, di bypass aja. Preliminary supply, buying climate, auto reaction, secondary test, kita fase A, kita sebut dengan change of character. Lalu kita fase B. Di sini ada uptrust. Oke. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, ini uptrust kenapa turun? Karena dibatalkan lagi. Iya. Berarti itu mungkin fase B. Oke ya. Kita apakah uptrust? Apakah fase B? Bahwa sudah terjadi distribusi di fase B, maka dia jadi fase C. Ya. Kalau ternyata distribusi sudah selesai, maka dia uptrust berikutnya adalah UTAT. UTAT dia akan naik ke atas, lalu kita menunggu down bar. Ada yang berpikir, wah udah nih, selesai down bar, dia bisa naik lagi. Jadi dia ngetes ini berkali-kali. Karena zona ini adalah zona tesnya. Kalau masih ada supply lagi, maka dia akan naik. Tapi misalnya sekarang ini tanggal 22, bisa 5 hari atau sampai nanti keputusan Donald Trump, dia nunggu di sini bisa jadi ya. Kan kita tidak tahu. Karena misalnya dalam 5 hari dia di zona UTAT, dalam weekly-nya itu satu candle 5 hari begini. Jadi kadang-kadang kita 5 hari nggak sadar bahwa dia bermainnya di weekly gitu ya. Yang nggak tahu juga ya, karena itu kan bukan saya yang bikin.
Tapi secara teori bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari gitu. Setelah selesai utat, maka dia akan masuk lagi ke dalam. Maka ini disebut dengan high, low, low, high, lower, low. Maka ini menjadi the best time for selling. Pak, ada nggak yang setelah utat naik ke atas? Ada. Ada, berarti ini bukan distribusi. Ini adalah reaccumulation. Ya, kritikalnya adalah fase C. Oke, segitu dulu sharingnya. Nanti kelamaan, bosan Bapak Ibu dengan penjelasan saya nanti. Kalau mau berminat, nanti kita bikin session khusus saja atau di kelas. Oke ya. Nah, ini masuk lagi ya ke dalam Telegram botnya. Sekarang kita mulai dulu dengan Speedo Composite. Kita lihat dulu speedometernya, dia berada di zona grid. Sempat kemarin dia sudah ekstrim, lalu sekarang menjadi grid. Artinya apa? Tetap terbacanya adalah demand lebih besar daripada supply, tapi datangnya saat itu terlalu ekstrim, greedy-nya, demand-nya terlalu tinggi, lalu supply masuk, terpancing untuk di sini akhirnya apa? Greedy-nya berkurang, masuk ke grid, tetap demand-nya lebih besar ya. Tetap, tapi datangnya adalah karena supply-nya yang masuk, maka dia turun masuk ke grid, bukan karena demand-nya bertambah. Oke, kita lihat dengan star. Silakan cek weekly-nya ya. Star C0. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek star untuk masing-masing. Kita lihat finance sama infra kontras sekali. Infra sektor 7 berada extreme grid. Finance-nya berada di zona grid. Ini adalah panic. Apa bedanya grid ini dengan speedometer? Kalau grid di rotasi saham relatif terhadap pergerakan composite index IHSG. Bapak Ibu bisa cek dengan star. Nah, kita lihat dulu. Star C 7-nya bagaimana? Untuk sektor infra. Salah. Star C 7. Oke, bisa cek satu-satu. 7 dia berada di ekstrim. Karena apa? Karena kita lihat Inet Tower. Telkom. Telkom ini siap-siap habis panik terbitlah hope ya. Ini patut dipantau Telkom. Karena dia berada di zona panik, habis panik terbitlah hope. ISAT sudah bergerak duluan di zona hope, MTEL juga bergerak. Oke, BDKR yang jatuh nih ke bawah ya. Lalu kita lihat sektor finance-nya, kenapa dia berada di panik, sektor nomor 4, Star C4. Jadi kalau mau dapat rezeki ya pintar-pintar aja, rajin-rajin aja untuk ngeceknya. Saratoga berada di zona grid. Nih, yang besar Bank Mandiri, BBCA, mereka masih supply-nya masih menguat ya. Walaupun hari ini kompositnya melemah 0,7. Berarti mereka melemah lebih dalam. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Oke, candlenya merah ya, Bapak Ibu. Weekly-nya candlenya merah, artinya supply-nya masuk, tidak ada sinyal, volume-nya low. Oke, kita tunggu penutupan nanti hari Jumat. Kita cek dengan VBP Weekly Composite. Apakah dia menyentuh zona supply hingga supply-nya masuk? Ya, adalah Bapak Ibu ya. Kalau lihat ini, candle ini disebut dengan sell mother candle. Dia supply-nya masuk, langsung dia turun ya. Ini juga ya, tapi sudah dites. Jadi, dari sini mungkin masuk ya. Oke, nanti sini ada demand sedikit. Ya, nggak tahu apakah mantul-mantul ke bawah, kita nggak tahu. Nanti kita lihat di daily juga. Sekarang kita lihat VPA Composite. Dia masuknya dari sell mother candle berarti tadi supply. Sekarang kita lihat. Pak Roy, kemarin katanya uptrust. Ya, kita juga uptrust. Tapi sekarang sinyalnya apa? Lihat sinyalnya. Pseudo uptrust. Ya, tetap uptrust. Tapi pseudo, kenapa dia pseudo? Ya, volumenya sedikit lebih kecil. Sedikit saja lebih kecil. Kalau dia warna ini lebih besar, maka kita menyatakan uptrust. Bapak Ibu nonton tutorialnya, ada bedanya uptrust dan pseudo uptrust. Saya nggak usah jelasin lah. Ada namanya sini, tutorial, ya. Di sini yang mau bilang itu sinyal VPA di mana nih? Sinyalnya nih. Jadi kalau bisa Bapak Ibu nggak usah tanya saya itu sinyalnya apa ya. Di sini sudah ada tutorial. Masalah mau nonton atau tidak, mau belajar atau enggak ya. Oke, kita lihat. Sinyalnya apa? Sinyalnya pseudo uptrust. Tetapi menurut saya ini adalah uptrust. Ya.
Ini adalah uptrust. Kenapa ada pseudo? Karena dia low down volume sedikit aja, nggak jauh beda dengan yang kemarin. Oke. Lalu lihat apa yang terjadi. Warnanya adalah Giant. Giant adalah VSA-nya adalah climax fall down. Artinya supply-nya besar. Kalau dalam price action disebut dengan bearish engulfing, ya. Kalau di dalam volume price signal disebut dengan uptrust atau pseudo uptrust, hampir sama saja. Kalau pseudo uptrust, kalau tadi seandainya volumenya sangat kuat, maka dia bisa jadi uptrust. Oke? Uptrust keluar. Apakah uptrust ini uptrust? Apakah hanya uptrust atau UTAT? Uptrust after distribution kan? Nah, kalau ini distribusi bisa jadi dia uptrust. Besok kalau dia down bar, maka valid. Ya, valid. Tergantung volumenya juga. Mudah-mudahan besar lagi volumenya down bar. Bukan mudahan, nanti orang nggak enak pula ya. Kalau besok bearish down bar, candle bearish, lalu volumenya juga besar, maka dia valid. Disebut dengan down bar valid. Saya kemarin menunggu sini down bar, ternyata dia naik dulu, sekarang dia uptrust-nya keluar. Oke, di sinyal daily sudah muncul uptrust atau pseudo uptrust. Dia mengatakan apa? Apa artinya itu? Artinya adalah ini adalah sign of weakness. Sign. Dia belum confirm. Dia baru sign saja. Tahu nggak sinyal? Kalau naik motor tuh ada sen kanan, sen kiri. Nah, kalau ada motor sen kanan ya Bapak Ibu harus siap-siap kanan atau kiri gitu. Karena kan nanti naik motor ada yang sen kanan terus belok kiri, ya nggak bisa disalahkan juga ya. Oke? Ya itulah. Kita masih menunggu namanya down bar validation karena di sini baru keluar uptrust. Dia bisa tes dulu ke bawah sini. Kalau nanti dia mantul lagi ke atas berarti ini adalah reakumulasi. Oke. Lalu gap. Ini ada 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 gap. Ini gap semua ya. Ini kepanjangan analisa di sini bosan pula ya Bapak Ibu nanti ya. Gap ya. Perhatikan gap ini. Ini dia di konvergen ya. Sampai naik. Cuman ada uptrust, hanya saja sayangnya dia ada pseudonya. Jadi masih perlu konfirmasi. Oke, kita lihat VBP composite. VBP composite. Ya, di sini ada yang di break. Ya, ini ada gap, jelas ada gap. Dia kalau konfirmasi turun di bawah down bar-nya valid ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini kan ada down bar sebelumnya. Ini ada timnya saya tidak bikin aftermarket close, baru sekarang bearish. Nah, kalau dia close di bawah ini maka bisa jadi valid. Nah, ini diwaspadai. Jadi kita nggak tahu ya kemana-mana. Mungkin nanti dia bola balik pas pengumuman Donald Trump. Boom, langsung jatuh. Bisa jadi ya. Oke, sambil menunggu 1 Agustus ya. Berikutnya foreign flow PIF composite. Foreign flow untuk IHSG composite hari ini dia net sale 483,63 miliar. Dalam 5 hari tercatat 709,3 miliar net sale. Dalam 20 hari ada 7,89 triliun. Ini gede ya Bapak Ibu. Sayangnya masih keluar terus asingnya. Dalam 60 hari ada 10,9 triliun net sale. Dalam 100 hari ada 36,19 triliun asingnya net sale. Apa boleh buat? Asingnya masih keluar terus. Pantau saja gap-gap ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia besok close, entah besok, entah lusa, entah kapan, dia close di bawah demand zone ini, dan demand zone-nya otomatis menjadi supply zone, hati-hati ya. Jadi sekarang nih masih di zona UTAT. Kita mau mengkonfirmasi UTAT-nya valid atau tidak. Oke, sekarang kita lihat sahamnya ya Bapak Ibu, Adaro dan ADMR. Kita bahas Adaro, kita lihat alert Adaro. Coba Bapak Ibu, katanya sih isunya buyback. Apa benar atau enggak? Bapak Ibu bisa cek ya Bapak Ibu. Atau ada aksi korporasi lain, silahkan komentar saja. Alert Adaro. Adaro, enggak fresh juga. Jadi Adaro ini sudah ada sinyal freshnya di tanggal 10 Juli.
Kalau Bapak Ibu belinya di tanggal 10 Juli, harusnya sekarang sudah profit dan sudah punya barang. Jadi kuncinya kalau Bapak Ibu ikut urunan robot di sini, Bapak Ibu begitu ada saham-saham yang di Kompas 100 fresh. Fresh itu artinya dia setelah sebulan dia tidak ada ya. Misalnya ini tanggal 5, tanggal 16 Mei, tanggal 27 Mei ada, berarti tidak fresh. Tapi ini tanggal 27 Mei, tanggal Juninya nggak ada. Tiba-tiba bulan Juli. Ini tanggal 10 Juli ini adalah saham alert yang fresh. Itu bisa dipantau tuh, curiga kita. Kita cek dengan Speedo Adaro daily-nya nanti Bapak Ibu. Speedo Adaro, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, kita lihat dengan Star Adaro. Ya, weekly-nya bagaimana? Speedo Adaro. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya. Nanti kalau yang tidak saya lakukan, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Ini misalnya weekly-nya dia berada di zona netral, artinya daily-nya bergerak duluan Bapak Ibu. Ini bagus berarti pergerakannya, daily-nya sudah bergerak duluan. Weekly-nya netral, supply masih sama kuat dengan demand, tapi kita menunggu hari Jumat kalau untuk validasinya. Karena datanya lengkap kan di hari Jumat. Kita cek dengan Star Adaro. Rotasi saham Adaro terhadap pergerakan komposit. Ya, Adaro untuk hari ini dia berada di zona panik. Sebelumnya ada alert Bapak Ibu, dia masuk ya. Sekarang dia jatuh sedikit momentumnya, dia masuk lagi di bawah. Artinya Adaro ini sudah berada di dalam segitiga yang kita maksudkan ya, bottoming berarti, dan dia arahnya adalah menuju hope. Artinya kita sebut Adaro ini sebagai habis panik terbitlah hope ya. Jadi dia masih di panik tapi mengarah hope, kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Mudah-mudahan dia masuk ke hope, lalu dia masuk ke grid. Kalau udah crossing main di daily bisa profit taking nih di sini lumayan. Kalau Bapak Ibu baru mau nunggu dia berada di zona grid udah ketinggian. Oke, kita lihat VPA monthly Adaro. Nanti Bapak Ibu dengan cara yang sama analisa ADMR untuk yang detailnya ya. Oke, weekly-nya dia double top. Dulu saya belinya di sini ya. Waktu itu 2016, 2015 Adaro ini beritanya jelek banget. Analis semua mengatakan batu bara adalah sunset bisnis. Saya ingat tuh. Makin jelek kan, makin dijelek-jelekkan. Kebetulan saya kerja di sektor energi ya sebagai geofisik. Saya tahu ya siklusnya seperti itu. Jadi saya belilah di sini ada 2016. Oke. Terbuktilah itu bahwa semakin dijelek-jelekkan dia naik. Sekarang dia membentuk polanya double top, dia ke bawah. Nah, di sini ada 1600 ya, isunya dia mau buyback. Oke, jadi dia berada di bottoming di sini ya. Kita lihat dengan VPA, tinggal VBP monthly Adaro, kita lihat supply and demand-nya. Bapak Ibu bisa lihat dia dekat-dekat demand kalau nggak salah. Oh, demand-nya masih di bawah. Oh, ini dia berada di sini kemarin mantulnya itu karena ini ya. Jadi mantul di sini. Tapi di bawahnya ini masih ada yang kuat. Jadi kalau beli-beli sini nanti jebol, pastikan jangan kelewatan sekitar 1200. Saya sih punya banyak order yang setelah jualan di sini, saya punya banyak order ini. Tapi sekarang masih di bawah 2000, beli terus saya kemarin. Lalu kita lihat dengan VPA weekly Adaro. Jadi saya Adaro punya, ADMR punya, ADI punya. Cuman kalau ADMR itu broker akunnya terpisah. Karena saya beli pas IPO harga 100 itu dulu. Oke, dia naik. Ya, di sini ada top, dia naik untuk kemudian ada keluar sinyal apa nih? Uptrust atau apa ya, Bapak Ibu. Terus jatuh. Nah, di sini sudah ada bottoming, low, high, low. Nah, ini mudah-mudahan naik ke atas. Dia turun dulu semenjak ada isu mau buyback itu. Bulan April saya bilang dia turun dulu. Kenapa? Kalau di harga 2200 beli ya, akan dapat jumlah lot size-nya sedikit dibandingkan kalau dia beli di bawah 2000 gitu loh. Jadi kan biarin saja dulu turun. Kan lebih banyak. Ya, kalau itu biasa, kalau ada isu mau buyback ya tunggu lagi market lagi crash, lagi jelek-jeleknya harga baru masuk lah. Oke. Kita lihat VPA Adaro. Oh, kita lihat VBP dulu. VBP weekly Adaro. Ini kita lihat weekly-nya. Supply and demand-nya. Kita mau ngecek. Oh, dia ada supply-nya di atas ini ya. Ini yang membuat dia mantul turun lagi ke bawah. Di bawahnya ada demand zone di sini.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi dia tes, ini buy on weakness ya, nanti kita daily. Mudah-mudahan dia jebol, karena sudah sekali tes, mudah-mudahan jebol, dia bentuk seperti macam double bottom lah. Dia ada gap ya di daily, tapi saya nggak yakin apa gap itu akan tutup nanti. VPA Adaro, karena gapnya ini terbentuk dari spin off. Ya ini gapnya, nggak kelihatan nanti. Ya, sebenarnya kalau kita punya bottom di bawah ini ya di 1730, dia sudah break ya, sinyalnya tidak ada. Tapi dia ledakan volume, ini terjadi akumulasi, dia konvergen ke atas. Mungkin dia akan turun dulu, untuk mengklarifikasi apakah dia the best time for buying, baru naik lagi ke atas untuk low high high low high high low high high lagi. Karena pasti di sini ada supply ya. Ini ada gap, nggak tahu apakah akan tutup atau tidak. Kalau sudah di atas ini masih terus naik, let profit run sajalah. Karena kalaupun mau naik ke 4.200, saya nggak tahu ini bisa atau nggak. Karena volumenya nih, ya Bapak Ibu, volumenya kecil-kecil. Kecuali nanti ada volume yang besar baru. VPA, VBP Adaro ya, untuk melihat supply and demand-nya di daily. Oh, ada gap ini. Ya, mungkin dia akan tertahan di atas ini ya, karena ini nutup dulu gap. Ya, riskan juga. Saya pikir tadi gapnya cuma ini. Ternyata di sini ada gap. Kita lihat evol. Kita lihat slash evol Adaro. Untuk melihat benar nggak nih gapnya nih. Oh ya gap ya. Ini. Gap. Di atasnya ada lagi nggak? Jadi gap ini dulu lah kita pikirkan ya Bapak Ibu. Kalau gap pikirkan ini ada namanya power box untuk supply. Ini supply-nya besar nih. Yang ini sama ini ya. Ini adalah volume reversal, maka dia turun. Di situ target aja dulu, nggak usah mulu-mulu untuk Adaro. Dia mau ada buyback. Kalau dia kena supply terus turun lagi, ya kita beli lagi. Karena di atasnya target paling rasional kan ini. Karena gap ini kalau mau ditutup ya nggak tahu juga ya gimana. Apakah ya nanti kalau di sini jual 50%, karena di sini jual 50%, sisanya let profit run. Ini harga berapa nih Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lihat dengan wave Adaro. Wave-nya bagaimana? Belum ya. Ya ini masih wave down bar, down wave, ini up wave-nya masih belum. Dia mungkin akan turun dulu, baru naik lagi. Di sini akan merah dulu sedikit, baru hijau besar. Belum Bapak Ibu, lihat hari ini dia ada hajar kanan 37 miliar rupiah. Kecil saja. Sekarang kita cek dengan DOM Adaro. Dominasi rasio asing versus lokal. Kalau kita lihat hari ini asingnya hanya 4,9%. Kecil sekali dari rasio-rasionya. Tanggalnya sudah benar. Oke. Begitu juga di sini malah yang paling besar itu dalam 1 hari baru kelihatan asingnya agak dominan di transaksi perbandingan asing dengan lokal. Maka kita lanjut dengan melihat foreign flow. Untuk Adaro dengan perintah pif Adaro. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Adaro. Alam Tri Research Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat dari dia spin off, asingnya ini distribusi terus. Terus hari ini asingnya net buy 26,57 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 27,9 miliar, tetapi dalam 20 hari ini masih tekanan net sell-nya 183,9 miliar. Dalam 60 hari ada tercatat net sell 1,6 triliun. Dalam 100 hari ada 2,2 triliun asingnya net sell. Jadi memang dari Maret ini besar sekali dia hingga penurunannya sangat curam. Itu ya Bapak Ibu, kalau kita lihat masih 5 hari dia net buy, tapi dalam 20 harinya masih bersabar apakah 20 hari ini akan net buy juga. Itu dia untuk foreign flow Adaro. Bapak Ibu, kita lanjut dengan tren. Kita lanjut dengan tren Adaro. Berikut ini adalah tren Adaro. Kalau kita lihat Q1, dia begini ya, agak minus ya EPS grow-nya, Q on Q dia under value. Kalau dari ini sini masih 6.000. Coba Bapak Ibu cek Sankey-nya. SKF Adaro. Tapi ini kan year on year ya.
Di mana SQF? Nggak ada. Oh, kok nggak ada ya? Ya, nantilah. Kita lanjut aja biar cepat dengan PWS Adaro. SQF. Apa salah ketik saya? Udah lama juga. Oh, ini rame ini botnya. Sebentar ya. Ini rame nih. Iya, lagi rame ya, Bapak Ibu. Oke, tidak apa-apa. Mungkin orang melihat candle hari ini banyak menganalisa. Kalau kita lihat repeat Walusiwa trading system, netral, trennya down. Oke, volumenya besar, spreadnya wide, tapi close-nya mid. Ya, dia ada akumulasi dan cukup strong. Cuman dia low high. Kalaupun dia turun mungkin masuk ke dalam abu-abu ini. Informasi bagusnya ya dari chart PWS bahwa pertama kita sudah punya flower support yang kuat, kita sudah punya sinyal buy, dia mantul di zona abu-abu ya ini. Jadi kalau dia masuk ke abu-abu ini adalah zona buy on weakness. Jadi jaga atas jaga bawah saja. Lalu ya itu saja ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan ADMR, alert ADMR. ADMR Bapak Ibu ya ADMR ya. Silakan lakukan analisa seperti Adaro ya. Ini telat nih. Adaro ya Bapak Ibu, agak rumit juga dia karena ada spin off nih. Ya ini Adaro Bapak Ibu. Sankey-nya kok bisa telat gitu. Rame berarti. Kita cek dengan Adaro ADMR untuk mengecek ADMR ini sama juga tanggal 10 dia alertnya ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo. Jadi sentimennya mungkin sama juga Bapak Ibu atau ada sentimen lain. Silakan Bapak Ibu komentar di video ini. Speedo ADMR. ADMR speedometernya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 22 Juli. Sekarang kita cek dengan Star ADMR. Untuk daily, untuk weekly-nya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Berikut ini adalah rotasi saham ADMR relatif terhadap pergerakan komposit yang melemah hari ini. Sebelumnya kita lihat 2 hari atau 3 hari yang lalu ADMR merapat di garis diagonal ini, dan hari ini dia langsung masuk, jarak antar bintangnya menjauh, artinya penguatannya signifikan. Dia berada di zona panik, tapi arahnya menuju ke zona hope, dan dia berada di segitiga ini, maka kita sudah bisa mengatakan ADMR ini adalah saham yang habis panik dan dia terbitlah hope. Jadi dia masih di panik tapi mengarahnya ke hope. Mudah-mudahan hope-nya terbit. Kalau Bapak Ibu beli di sini mudah-mudahan bottoming. Nanti dia naik di zona grid, fear-nya mulai masuk, bisa kita exit. Jadi strategi untuk dapatkan profit di pasar saham ini dengan bot chat atau Telegram bot Delquan ini diberikan beberapa macam ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tergantung kondisi market. Kita lihat VPA. Jadi silakan ADMR ini Bapak Ibu analisa weekly-nya, monthly-nya, seperti tadi VPA-nya, detail lah seperti Adaro. Supaya ini saya langsung saja analisa singkat supaya waktunya cukup. Wow, lebih bagus dia daripada Adaro nih ADMR ya. Jadi dia ini adalah selling climax, auto resistance secondary test. Ini ada gap, dia tutup langsung, low high, low higher high. Sekarang dia break tapi belum bentuk high di atas. Ya ini kalau mudah-mudahan harus berhasil di close di atas. Dia ini volumenya besar. ADMR possible end of downtrend uptrend soon. Oke. Volume sangat besar. Jadi memang tampaknya dia uptrend. Ini harus dilihat di weekly. Karena dia bottomingnya di Maret kemarin. Harus lihat di weekly ya Bapak Ibu. Volumenya besar tapi dia tune. Harus di weekly. VPA ADMR. Bagaimana weekly-nya? Salah. VPA weekly ADMR. Harus weekly ya untuk verdikasi. Baru kelihatan dia di weekly-nya untuk ADMR. Walaupun belum valid, kita menunggu hari Jumat. Dia mengatakan strength-nya kelihatan masuk ya. Di sini, ini selling climax, auto resistance secondary test. Ini siklus kecil. Marking up distribusinya hampir setahun. Baru marking down. Di sini ada down trust bar, lawan dari up trust bar.
Dia naik ya Bapak Ibu. Kita tinggal menunggu dia close 1120, maka dia menjadi the best time for buying untuk weekly. Mudah-mudahan mainnya jauh kalau pakai weekly. Tinggal weekly-nya memang volumenya harus besar. Oke, kita terakhir lanjut dengan foreign flow untuk ADMR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ADMR. Bapak Ibu bisa lihat asingnya memang cukup fluktuatif. Dia sempat masuk besar mulai dari Desember sampai Februari. Tapi sejak Maret turun terus sampai bottoming di akhir April. Dan sekarang dia uptrend lagi. Hingga kita bisa lihat untuk hari ini aja asingnya masuk net buy sedikit. Mungkin dia tidak dominan juga. Dalam 5 hari ada net buy 4,7 miliar. Dalam 20 hari ada 4,4 miliar net buy, dalam 60 hari ada 38,7 miliar net buy, tapi dalam sehari ada net sell 66,8 miliar asingnya net sell ya. Jadi itu dia untuk ADMR. Jadi kalau ADMR ini ini ada gap atau tidak? Bapak Ibu bisa buy on weakness ya, stop loss agresif di sini, konservatif di sini, mungkin dia mau pullback dulu. Jadi dia trennya sudah ada kalau di daily, mudah-mudahan dia tidak close di bawahnya. Jadi ini ada kesempatan bagus. Saya tidak yakin, saya belum bisa memvalidasi apakah memang karena buyback ya, apakah karena buyback atau karena isu saja ya. Silakan komentar. Bapak Ibu, itu saja saya rasa untuk aftermarket close malam ini. Silakan dirapikan stop loss yang kawan-kawan ya, Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu apakah tarif Trump ini negosiasinya dengan batas 1 Agustus akan terdampak atau tidak. Oke. Terutama IHSG kita, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kalau sudah profit, amankan profitnya dengan menaikkan stop loss. Lebih bagus profit kecil daripada loss besar. Itu prinsip dalam trading as a business. Oke, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like di video YouTube ini. Mudah-mudahan yang lain mendapatkan ilmunya juga, mendapatkan manfaat dari apa ilmu yang saya sharing. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.